Di sudut timur Sumatera Barat, terbentang permadani hijau yang dilukis dengan kesempurnaan alam. Di tengahnya terhampar Danau Maninjau yang permukaannya tenang, memantulkan birunya langit dan hijaunya perbukitan yang mengelilingi. Bagi mereka yang hanya melihat dari kejauhan, danau ini adalah simbol kedamaian, sebuah oasis bagi jiwa yang letih. Namun, bagi para tetua dan penduduk lokal, Danau Maninjau adalah cermin dari sebuah tragedi yang tak pernah pudar, sebuah monumen abadi atas cinta yang terkutuk. Dan untuk memahami tragedi itu, kita harus kembali ke masa ketika danau ini belumlah ada. Dahulu kala di lembah yang kini menjadi danau, hiduplah sebuah nagari yang sangat makmur. Tanah di sana begitu subur, setiap biji yang ditabur akan tumbuh menjadi bulir-bulir emas, mengisi lumbung-lumbung dengan kekayaan. Kehidupan masyarakat berjalan harmonis, berlandaskan adat yang kokoh dan kebersamaan yang hangat. Di tengah-tengah kemakmuran itu berdiri gagah sebuah gunung berapi yang dikenal sebagai Gunung Tinjau. Gunung ini bukan hanya sekadar lanskap alam, tetapi juga jantung spiritual dan sumber kehidupan bagi seluruh nagari. Di salah satu rumah terkemuka, hiduplah seorang gadis yang kecantikannya tiada tara, bahkan seolah menyaingi indahnya alam sekitar. Namanya Siti Rasani. Ia adalah putri bungsu dari sebuah keluarga yang dihormati. Dengan hati selembut sutra dan tutur kata yang menyejukkan, Siti Rasani adalah perwujudan sempurna dari seorang putri Minangkabau yang ideal. Anggun, cerdas, dan penuh kasih. Namun bukan hanya Siti Rasani yang mengisi rumah itu dengan kehangatan. Ada seorang pemuda tampan yang juga tinggal di sana. Namanya Giran. Ia adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh keluarga Siti Rasani sejak bayi, diperlakukan layaknya anak kandung sendiri. Giran tumbuh menjadi sosok yang gagah, berbudi luhur, dan memiliki kebijaksanaan yang melebihi usianya. Ia adalah pelindung bagi Siti Rasani, dan Siti Rasani adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ikatan mereka jauh lebih dalam dari sekadar persaudaraan angkat. Konon Siti Rasani dan Giran adalah saudara-saudara susu. Sebuah hubungan yang terbentuk saat ibu mereka berbagi susu untuk menyusui Giran di masa kecil. Dalam adat Minangkabau, ikatan ini adalah sebuah ikatan suci yang sama kuatnya dengan ikatan darah, bahkan dianggap lebih sakral. Aturan adat melarang keras pernikahan di antara mereka, sebuah larangan yang begitu absolut, seolah telah tertulis di langit oleh para leluhur. Namun di bawah ikatan persaudaraan yang suci itu, benih-benih cinta mulai tumbuh, sebuah bibit yang kelak akan menjadi pohon tragedi yang menaungi seluruh nagari. Seiring Giran dan Siti Rasani tumbuh dewasa, ikatan mereka yang awalnya murni sebagai saudara mulai diguncang oleh perasaan baru. Itu bukanlah cinta seperti yang digambarkan dalam lagu-lagu atau cerita rakyat biasa, melainkan sebuah ikatan jiwa yang begitu kuat, lahir dari kedekatan dan saling memahami yang tak tertandingi. Mereka tahu benar, apa yang mereka rasakan adalah sebuah pelanggaran terhadap adat yang mereka junjung tinggi. Setiap sentuhan yang tak disengaja, setiap tatapan yang bertemu terlalu lama, dan setiap senyum yang diberikan diam-diam di antara keramaian adalah sebuah pengkhianatan kecil terhadap aturan yang telah turun-temurun. Siti Rasani, yang biasanya tenang dan riang, seringkali merasa gelisah. Ia akan duduk sendirian di tepian sungai, memandangi air yang mengalir, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Dalam kesendiriannya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa perasaannya pada Giran telah melampaui batas persaudaraan. Ia mencintai Giran, bukan sebagai saudara, melainkan sebagai seorang pria. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan manis saat Giran membantunya memetik buah di kebun, atau saat pemuda itu dengan sabar mengajarinya menganyam tikar. Setiap kenangan itu kini terasa lebih hangat, lebih intim dan lebih berbahaya. Sementara itu Giran merasakan kegundahan yang sama. Ia adalah sosok yang disegani di nagari. Para gadis lain diam-diam mengaguminya, tetapi hatinya hanya terpaut pada Siti Rasani. Giran menyadari perasaannya ini adalah sebuah dosa. Ia tahu betul konsekuensi dari pelanggaran adat seberat ini. Namun ia tak kuasa melawan hatinya sendiri. Ia mulai memimpikan kehidupan yang mustahil. Memiliki Siti Rasani sebagai istrinya, membangun rumah tangga, dan membesarkan anak-anak bersamanya. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata. Namun ia tahu, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh hatinya yang gila. Mereka pun mulai mencari waktu untuk bertemu secara rahasia. Mereka akan berpura-pura pergi ke kebun untuk mengambil hasil panen, lalu berjalan menyusuri hutan yang lebat, jauh dari pandangan orang. Di sana, di bawah naungan pohon-pohon yang menjulang, mereka bisa berbicara dari hati ke hati, melepaskan beban yang selama ini mereka pikul. Mereka berbicara tentang ketakutan mereka,
tentang rasa sakit yang tak terungkapkan, dan tentang impian yang mustahil. Momen-momen rahasia itu adalah surga kecil mereka, satu-satunya tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri dan merasakan kehangatan cinta yang dilarang. Suatu sore saat mereka berdua duduk di tepi sungai, Giran mengambil sebatang ranting kecil dan mulai menggambar di atas pasir. Ia menggambar dua hati yang saling terhubung, lalu dengan cepat menghapusnya saat Siti Rasani melihatnya. Siti Rasani tersenyum sedih. Ia mengerti. Mereka berdua seperti dua hati di atas pasir, terhubung sesaat namun harus terhapus oleh ombak kenyataan. Meskipun cinta mereka terlarang di dalam kesunyian itu, janji tanpa kata terucap, mereka akan tetap bersama, melawan takdir, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Hubungan terlarang antara Giran dan Siti Rasani tidak bisa selamanya menjadi rahasia, sembunyi-sembunyi mereka. Meskipun dilakukan dengan hati-hati, mulai memicu bisik-bisik di antara masyarakat nagari. Tatapan curiga, senyum penuh arti, dan obrolan yang mendadak berhenti saat mereka melintas menjadi pertanda awal. Mereka tak menyadari. Mata yang paling tajam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka adalah bujang sembilan kakak laki-laki Siti Rasani. Mereka dikenal bukan hanya karena ketampanan dan kegagahan, melainkan juga karena ketaatan mereka yang luar biasa terhadap adat. Mereka adalah penjaga kehormatan keluarga. Pilar yang memastikan tidak ada satupun anggota keluarga yang melenceng dari norma yang telah ditetapkan leluhur. Awalnya, kecurigaan bujang sembilan hanya sebatas rasa tidak nyaman. Mereka melihat Giran dan Siti Rasani terlalu sering menghabiskan waktu bersama, bahkan melebihi ikatan saudara-saudara susu yang wajar. Ketidaknyamanan itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Mereka merasa kehormatan keluarga mereka ternoda oleh dugaan-dugaan yang beredar di nagari. Bagi mereka, Giran bukan lagi seorang adik angkat yang harus dilindungi, melainkan seorang pengkhianat yang telah menodai kesucian. Suatu malam bujang sembilan memanggil Giran ke dalam rumah. Suasana terasa tegang dan mencekam. Giran, kata kakak tertua dengan suara datar namun penuh ancaman. Kami telah melihat gerak-gerikmu. Adat adalah nyawa kita. Kau tahu betul aturan yang berlaku. Jangan pernah berpikir untuk menodai kehormatan adik kami dengan perasaan terlarang. Giran terdiam menunduk. Ia tidak bisa menyangkal tetapi juga tidak bisa berbohong. Dalam hatinya ia merasa hancur. Bukan karena dihukum, melainkan karena perasaannya pada Siti Rasani kini menjadi sumber aib bagi keluarga yang telah membesarkannya. Ia berjanji akan menjauhi Siti Rasani. Namun janji itu hanyalah sebuah kebohongan yang ia ucapkan untuk menenangkan mereka. Setelah Giran, giliran Siti Rasani yang diinterogasi. Air mata berlinang di wajahnya saat kakak-kakaknya menginterogasi dengan tajam. Rasani, kata kakak keduanya, kau adalah perhiasan kami. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam dosa yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Jauhi Giran, hapuslah semua perasaan konyol itu. Meskipun mereka berhasil menjauhkan Giran dan Siti Rasani secara fisik, cinta mereka justru semakin kuat di dalam hati. Rasa rindu yang tak terbendung mendorong mereka untuk mencari cara lain. Mereka mulai mengirim pesan-pesan rahasia melalui seorang anak kecil yang tidak curiga. Pesan itu berisi puisi-puisi pendek yang menggambarkan kesedihan dan harapan mereka. Sebuah kode rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Mereka adalah dua insan yang terpisah oleh dinding adat yang tebal, namun hati mereka tetap saling berteriak satu sama lain, berjanak janji dalam kesunyian yang mencekam, kisah cinta yang tersembunyi bagaikan api dalam sekam. Perlahan namun pasti membakar seluruh nagari. Berbagai bisik-bisik, tatapan sinis, dan gosip yang beredar akhirnya sampai di telinga mamak kepala suku dan seluruh ninik mamak, pemimpin adat. Mereka tidak bisa lagi menutup mata. Pelanggaran terhadap adat yang paling sakral, yaitu hubungan antara saudara-saudara susu, adalah aib terbesar yang bisa menimpa sebuah nagari. Untuk mengembalikan kehormatan yang telah tercoreng, sebuah sidang adat pun digelar secara terbuka di balai desa. Seluruh masyarakat nagari berkumpul. Udara terasa berat oleh ketegangan. Di tengah-tengah kerumunan itu, Giran dan Siti Rasani digiring oleh bujang sembilan. Wajah mereka pucat, mata mereka menunduk menahan malu dan ketakutan yang luar biasa. Di depan para tetua adat yang berwajah dingin dan keras, Giran dan Siti Rasani disuruh berlutut. Giran, Siti Rasani, suara mamak kepala suku menggema penuh wibawa. Kalian telah dituduh melakukan perbuatan yang menodai adat kita. Apakah benar kalian telah saling mencintai? Melanggar janji leluhur? Giran mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Siti Rasani. Ia melihat ketakutan di sana tetapi juga kekuatan. Giran tahu, kebohongan tidak akan menyelesaikan masalah.
Dengan suara yang lantang dan jelas ia menjawab, "Benar, tuanku. Hati kami telah terikat dalam cinta yang terlarang. Kami tidak bisa membohongi perasaan kami." Pengakuan Giran mengundang kegaduhan di antara kerumunan. Ada yang mengutuk, ada yang menangis, ada pula yang berbisik dengan marah. Para tetua adat menggelengkan kepala, merasa malu atas pengakuan itu. Setelah Giran, giliran Siti Rasani. Ia mengangguk membenarkan setiap perkataan Giran. "Maafkan kami, tuanku," bisiknya dengan suara serak. "Kami mencoba melawan, tetapi cinta kami terlalu kuat." Pengakuan itu menyulut kemarahan seluruh nagari. Bujang 9, yang merasa paling terhina, menuntut hukuman berat. Mereka berteriak, "Hukumlah mereka, adat harus ditegakkan." Setelah berunding panjang, para tetua adat akhirnya menjatuhkan hukuman. Keputusan itu disampaikan oleh Mamak kepala suku dengan suara bergetar. "Atas nama adat dan para leluhur, kalian, Giran dan Siti Rasani, telah dianggap mati secara adat. Hukuman kalian adalah dilemparkan ke kawah Gunung Tinjau. Semoga arwah kalian dapat menyucikan kembali kehormatan nagari ini." Seketika itu juga suasana hening. Hukuman itu begitu kejam, hingga orang-orang yang marah sekalipun tidak menyangka. Giran dan Siti Rasani saling menatap. Tidak ada lagi rasa malu, hanya ada penerimaan dan ketenangan yang aneh. Mereka tahu, cinta mereka akan segera berakhir, namun mereka tidak akan pernah berpisah. Hukuman itu anehnya, justru menyatukan mereka untuk selamanya. Langit di atas Gunung Tinjau berwarna kelabu seolah turut berduka, awan hitam tebal menggantung rendah, dan angin berembus dingin membawa hawa kesedihan. Kerumunan masyarakat nagari dan para tetua adat menggiring Giran dan Siti Rasani menuju puncak gunung. Perjalanan itu terasa sunyi, hanya terdengar suara langkah-langkah kaki dan desah napas berat. Siti Rasani menggenggam erat tangan Giran, mencari kekuatan dari sentuhan terakhir itu. Giran membalas genggaman itu. Matanya lurus ke depan, ke arah kawah yang mengepulkan asap. Ia tahu, disitulah akhir dari perjalanan mereka. Saat mereka tiba di bibir kawah, sebuah jurang maut yang panas dan berbahaya, hati Siti Rasani bergetar hebat. Air matanya tak terbendung lagi, mengalir membasahi pipinya. Ia menatap Giran, suaminya yang tak pernah bisa ia miliki, dan berbisik, "Kita tidak akan pernah berpisah, Giran." Giran tersenyum sedih, ia melepaskan genggaman tangan Siti Rasani, dan dengan suara yang lantang, memecah kesunyian yang mencekam. "Wahai seluruh alam para leluhur, saksikanlah hari ini. Kami dihukum atas nama adat. Jika cinta kami adalah sebuah dosa, maka biarkan kami mati. Tapi jika cinta kami adalah suci, sebuah cinta yang tulus dan murni, maka tunjukkanlah keadilanmu. Biarkan gunung ini meletus, tenggelamkanlah nagari ini, dan ubahlah ke-9 kakak iparku yang kejam menjadi ikan, sebagai tanda bahwa kami tak bersalah." Begitu Giran selesai mengucapkan sumpahnya, sebuah keajaiban yang menakutkan terjadi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, lebih kuat dari gempa yang pernah mereka rasakan. Hujan turun dengan sangat lebatnya, seolah-olah langit ikut menangisi nasib mereka. Angin berembus kencang memporak-porandakan pepohonan. Seluruh masyarakat nagari berteriak ketakutan saat retakan besar muncul di tanah. Dan dari kawah Gunung Tinjau, semburan api, batu-batu panas, dan lumpur mendidih melesat ke angkasa. Suara gemuruh memekakkan telinga. Air bah menyembur dari perut bumi, mengalir deras ke bawah, menenggelamkan setiap rumah, setiap sawah, dan setiap jalan yang telah dibangun. Dalam hitungan detik, seluruh nagari yang makmur lenyap ditelan air dan lumpur panas. Mereka yang menyaksikan dari puncak gunung hanya bisa menjerit ngeri. Di tengah kehancuran itu, Giran dan Siti Rasani saling menatap dengan penuh cinta. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam kawah yang membara. Mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka bersama. Dalam pelukan api dan air sebagai bukti abadi atas cinta mereka, Gunung Tinjau terus meletus memuntahkan amarahnya ke seluruh penjuru mata angin, menghapus setiap jejak nagari yang pernah ada. Letusan dahsyat itu akhirnya berhenti. Hening kembali menyelimuti lembah, menyisakan pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan. Kawah yang dulunya adalah jantung Gunung Tinjau kini menjadi cekungan raksasa yang kosong. Perlahan air hujan yang terus turun mengisi cekungan itu, mengalir dari segala penjuru perbukitan dan sungai yang tersisa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Cekungan itu terus terisi, hingga akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat luas, menelan seluruh sisa-sisa nagari yang pernah ada. Pemandangan itu begitu indah dan tenang, seolah tidak pernah terjadi tragedi di sana.
Keajaiban dari sumpah Kiran yang diucapkan di saat-saat terakhirnya menjadi kenyataan. Di dalam danau yang baru lahir itu, muncul ribuan ikan-ikan kecil yang konon tidak pernah bisa dimasak hingga matang. Dagingnya selalu terasa keras dan mentah, tak peduli berapa lama dimasak. Ikan-ikan ini dipercaya sebagai jelmaan dari Bujang Sembilan yang sombong dan kejam, dihukum oleh sumpah Kiran untuk selamanya hidup di dalam danau yang mereka ciptakan. Dendam abadi mereka terhadap cinta yang suci tak pernah padam, terus menghantui danau hingga hari ini. Penduduk yang selamat, yang saat itu sedang berada di luar nagari, kembali dengan hati hancur. Mereka berdiri di atas bukit, memandangi hamparan air yang menelan kampung halaman mereka. Salah satu dari mereka dengan berlinang air mata berkata, "Mari kita meninjau dari atas sini, melihat rumah kita yang telah menjadi danau." Sejak saat itu, danau itu dikenal sebagai Danau Maninjau. Diambil dari kata meninjau yang menjadi saksi bisu dari seluruh tragedi. Danau itu adalah monumen abadi bagi cinta Kiran dan Siti Rasani. Para penduduk tidak pernah melupakan cerita itu. Mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka tentang kekuatan cinta yang tulus dan bahaya dari kesombongan yang mengabaikan hati nurani. Danau Maninjau yang indah kini menjadi bukti fisik dari sebuah legenda, sebuah kisah yang terukir di setiap riak airnya, di setiap hembusan angin yang menyapu permukaannya. Begitulah kisah pilu yang melahirkan Danau Maninjau. Danau ini bukan hanya sekadar keindahan alam yang mempesona, tetapi juga sebuah monumen abadi atas cinta sejati yang terpaksa berhadapan dengan adat yang kejam. Kisah Kiran dan Siti Rasani adalah pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang tulus dan suci tidak seharusnya dihancurkan oleh kesombongan atau aturan yang tidak mengenal belas kasihan. Di setiap riak airnya, di setiap hembusan angin yang menyapu permukaan danau, seolah tersimpan bisikan lirih dari sepasang kekasih. Mereka mengajarkan kita tentang pengorbanan, tentang keberanian untuk memperjuangkan hati, dan tentang kekuatan sumpah yang dapat mengubah takdir. Danau Maninjau kini menjadi saksi bisu, sebuah cermin yang memantulkan kembali potret kehancuran yang tak terlupakan. Keindahan danau ini adalah kesedihan yang telah terangkum dalam wujud air, sebuah keabadian yang terlahir dari air mata dan darah. Kisah Kiran dan Siti Rasani tidak akan pernah pudar, karena ia terukir di setiap tebing, di setiap lekukan daratan, dan di setiap ikan kecil yang berenang di kedalamannya. Jika Anda ingin mendengar lagi kisah-kisah penuh makna dari tanah Nusantara yang kaya akan legenda, jangan lupa untuk berlangganan dan nantikan cerita kami berikutnya.